Ya, berbagai daerah di tanah air masih dihadapkan dengan kondisi kekurangan tempat tidur rumah sakit. Banyak kisah miris dari pasien yang terlambat ditangani karena sulit mencari rumah sakit rujukan. Salah satunya adalah kisah dari keluarga Hari Hardiansyah, warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kehilangan ayah tercinta setelah kesulitan mencari rumah sakit rujukan COVID. Saya sapa langsung Kang Hari, selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Mbak. Waalaikumsalam. Kang, pertama saya harus mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Bapak Hidayat. Tapi boleh cerita Kang soal kronologi sejak Bapak didiagnosa COVID-19? Awal sih sebenarnya cuma sakit meriang biasa aja, Mbak. Kita nggak tahu Bapak itu kena COVID gitu kan. Tanggal berapa Kang? Nah, kondisinya setelah 3 kali ke dokter bolak-balik ternyata makin memburuk dan sesak nafas. Itu setelah seminggu gitu kan. Nah, karena kita takut menghindari ada penularan COVID di rumah sakit dan lain-lain, kita hindari dulu rumah sakit. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan di rumah, akhirnya kita bawa ke rumah sakit gitu kan. Jam 10 pagi kita pergi ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Alisan, yang terdekat dari rumah lah, sekitar 5 kilo. Dan di sana ICU memang sudah sangat penuh gitu kan. Diberi oksigen, di ronsen, ternyata saturasi oksigennya sudah 50, udah rendah sekali. Setelah menunggu 4 jam di hasil ronsen tanpa ada kepastian waktu itu karena ICU itu penuh, akhirnya divonis bahwa Bapak itu ada pembekakan jantung dan infeksi paru parah. Dan kata dokter 50% sudah dipastikan COVID tanpa tes pun. Ketika saya minta di swab ternyata nggak bisa karena mereka nggak bisa ngambil tindakan gitu kan. Akhirnya diberi 2 pilihan, isolasi mandiri dan menunggu lapor ke puskesmas. Waktu itu hari Jumat, saya hari Senin harus menunggu dengan kondisi parah tidak mungkin gitu kan. Dan alternatif kedua adalah saya tetap menunggu di IGD tanpa kepastian ada ruang ICU yang kosong. Itu entah kapan itu kan. Dua-duanya pilihan yang sulit. Akhirnya saya memutuskan minta rujukan ke Rumah Sakit Immanuel Bandung di waktu itu. Akhirnya dikasih rujukan, jam 3 sore kita berangkat dalam kondisi macet karena hari Jumat. Nyampe di sana ternyata kondisinya tuh penuh di ruang IGD sampai keluar. Dan mereka pun sama, bawa-bawa rujukan seperti saya gitu kan, seperti saya. Dan akhirnya di sana disuruh ke rumah sakit terdekat, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Katanya ke pusat aja, di sini nggak mungkin bisa dirawat, tapi kondisinya sudah lemah. Di sana maghrib di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ternyata pas masuk ke UGD, kondisinya nggak beda jauh dengan di Immanuel. Dan bahkan mereka bilang mereka kekurangan oksigen. Satu ruangan itu ada 45 orang, oksigennya cuma ada 10 gitu kan. Saya nggak lihat, tapi mereka yang bilang ya. Jadi kita nggak tahu kondisi faktualnya seperti apa. Tapi pengakuan dari para medis di sana, sehingga mereka nggak bisa ngambil tindakan juga. Karena kalau misalnya mereka men-swab Bapak saya, otomatis harus ngambil tindakan gitu kan. Akhirnya saya ngambil langkah selanjutnya, langkah cepat untuk mencari rumah sakit rujukan sendiri. Telepon sana sini penuh, nomor darurat dinas kesehatan yang ada di hotline pemerintah daerah juga nggak diangkat. Dalam kondisi panik dan Bapak sudah kondisi lemah, bahkan pipinya pas saya pegang-pegang udah nggak ada reaksi sama sekali dengan kondisi sesak nafas yang parah. Akhirnya saya telepon seorang perawat saudara gitu kan. Kata saudara, mungkin penuh semua, ini ada 4 orang yang COVID juga katanya di puskesmasnya, nunggu yang ruangan yang kosong, mereka ngantri gitu kan. Akhirnya saya diarahkan ke Rumah Sakit Paru Ratin Sulu Bandung, dan setelah melalui kemacetan jam 7 malam nyampe ke sana. Walaupun saya nggak dapat SIU, yang penting Bapak saya dapat tindakan atau dirawat karena kondisinya sudah sangat lemah sekali gitu kan. Dan alhamdulillah mereka sigap. Bapak saya di ronsen, Bapak saya sama dokternya diperiksa, infus, dapat oksigen. Cuma saturasi oksigennya makin lemah karena ada di titik 45 waktu itu, makin rendah gitu kan. Di sana sih nggak terlalu penuh, cuma ICU-nya penuh waktu itu. Kata dokter, jangan berharap dapat ICU, kondisi bapaknya suka parah. Kalaupun mau ICU harus cari sendiri lagi gitu kan, karena rumah sakit nggak bisa nyariin gitu kan. Dan artinya 1 hari itu Kang Hari udah pindah ke 4 rumah sakit, begitu ya? Ya, 4 rumah sakit dari jam 10 pagi, sempat ke IGD
4 jam di Alisan, nyari-nyari, dapat jam 7 malam, Mbak. Oke. Setelah bertahan selama 4 jam, 12 malam, akhirnya bapak saya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Protim Sulu karena kondisinya sudah tidak tertolong. Dan mungkin seperti dokter yang tadi gitu kan, untuk penanganan pasien yang diprioritaskan yang bisa ditolong dulu dibanding bapak saya mungkin yang kondisinya sudah kritis gitu kan. Dan itu kondisinya sampai meninggal pun bapak kita nggak tahu bapak itu bapak itu COVID atau enggak gitu. Akhirnya saya maksa kepada para medis minta di swab, karena kalau tidak di swab kan keluarga nanti gimana kalau mau memakamkan bapak saya, banyak yang tajia, bisa menzolimi banyak orang gitu kan. Akhirnya saya paksa para medisnya buat swab, dan ternyata hasilnya di antigen dalam posisi sudah menjadi jenazah dan positif. Dan ketika itu pun setelah menjadi jenazah ada masalah lain, karena ternyata rumah sakit itu tidak pernah memakamkan pasien dari Kabupaten Bandung. Mereka ada kerjasamanya dengan Kota Bandung. Ternyata tidak ada ambulan yang bisa membawa bapak saya sesuai dengan prokes. Akhirnya keluarga nyari-nyari tuh semalaman. Nyari-nyari semalaman dan baru dapat jam 5 pagi. Dan ketika menghubungi Satgas dari desa setempat pun, kita kebingungan harus dimakamin di mana dan bagaimana. Nggak ada rujukan sama sekali, nggak ada yang bisa diminta pendapat gitu kan. Karena nomor-nomor hotline di malam hari ternyata nggak bisa aktif seperti yang harusnya mereka 24 jam. Akhirnya kita memakamkan di pemakaman keluarga dengan ambulan sendiri, dan ya alhamdulillah sih sampai ini lancar. Oke Kang, kalau ditarik ke belakang ingatan dari keluarga, Bapak ini berinteraksi dengan siapa, terakhir kemana, bagaimana dengan lingkungan sekitar rumah kah, interaksi di luar rumah? Ya sebelumnya sih setelah hari Lebaran itu seminggu setelah Lebaran, bapak saya ada acara keluarga ke Jakarta, dan kita curiga memang ada terpaparnya di sana, Mbak, gitu kan. Kalau di lingkungan sekitar sih sebelum bapak saya divonis COVID, nggak terlalu dengar ada cerita-cerita tentang COVID sebenarnya kan. Setelah bapak saya meninggal memang banyak, ada yang meninggal COVID, yang dikenal aja saya ada lebih dari 3 orang yang meninggal karena COVID. Oke, Kang, dengan begitu sulitnya mencari rumah sakit, mencari rujukan sana-sini sampai akhirnya juga dimakamkan, sempat menemukan kesulitan. Apa harapan keluarga untuk penanganan COVID saat ini yang kita tahu angkanya sedang sangat tinggi? Dan itu yang saya heran adalah dari mulai tingkat desa, puskesmas, kecamatan, ada satgas, secara organisasi mereka organisir gitu kan, ada posko tiap rumah sakit. Tapi ketika ada kesulitan seperti saya justru bingung mau kemana gitu kan. Telepon nomor-nomor hotline nggak diangkat gitu kan. Puskesmas penuh, rumah sakit penuh. Dan harapannya sih sebenarnya antar rumah sakit inilah saatnya untuk membangun kesetiakawanan antar rumah sakit gitu kan. Dengan misalnya ketika ngasih rujukan itu sudah tahu bahwa di sini ada kamar kosong, kita nyari rumah sakit itu kayak gambling gitu kan, nggak tahu bahwa rumah sakit itu kosong atau enggak, yang penting datang aja itu bisa ditangani gitu kan. Dan wajar ketika ada video viral atau beberapa cerita dari Bandung sampai ke Karawang kemana nyari-nyari rumah sakit, karena kalau keluarga sih menyelamatkan gitu kan. Oke, artinya ini jadi pesan juga buat masyarakat, harus memang sadar dengan keluarga sekitar, kalau memang ada tanda-tanda yang mencurigakan langsung dibawa ke rumah sakit, begitu ya Kang? Dan juga jangan abai protokol kesehatan. Kang Hari, itu yang mengerikan sekarang adalah banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala gitu kan. Dan banyak orang yang mengabaikan bahwa OTG itu sebenarnya lebih berbahaya karena bisa dari orang yang terdekat dengan kita, lingkungan kita gitu kan. Oke Kang Hari, semoga harapannya ada koordinasi kerjasama yang baik dari rumah sakit khususnya di Jawa Barat ini bisa tercapai. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya Kang Hari. Sekali lagi kami keluarga CNN Indonesia turut berduka atas meninggalnya ayahanda. Terima kasih Kang Hari. Terima kasih.